Selamat datang di pertemuan ke-11 Komputer Akuntansi. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang penerapan sistem akuntansi terintegrasi. Materi ini mencakup definisi tentang akuntansi terintegrasi, manfaat integrasi sistem akuntansi. Nah, bahasa gampangnya ini apa? Pernah dengar ERP? Nah, itulah ya enterprise. Itu sistem yang terintegrasi. Nah, apa kita lebih lanjutnya kita tahu definisi dulu ya. Apa itu sistem akuntansi terintegrasi? Sistem akuntansi terintegrasi adalah sebuah sistem yang menggabungkan berbagai modul dan bagian dari sistem informasi akuntansi ke dalam satu platform yang terkoordinasi dan saling berhubungan. Jadi ERP namanya ya, enterprise, atau kalau bahasa Indonesia sering orang bilang sistem satu payung. Jadi nanti mau dilihat di divisi manapun angkanya akan sama. Ya. Nah, bahasa gampangnya seperti ini. Kalau di kampus ya, kalau memang sudah pakai ERP, berapakah jumlah dosen di kampus X? Ada yang bilang dia lihat berdasarkan laporannya fakultas dia, jumlah dosennya 80. Di kampus atau di fakultas lain jumlahnya 100, ada selisih, berarti dia belum ERP, ya. Nah, bahaya ya kalau seperti itu ya. Nah, biasanya harus ada apa saja di sana, ada persediaan, ada penggajian, terus ada modul untuk pengelolaan laporan keuangan. Bisa dibaca semuanya ya. Ada modul penjualan dan pembelian. Yang paling penting itu kan gaji orangnya, jualnya bagaimana, belinya bagaimana. Belinya itu beli bahan baku, jualnya itu jual barang yang diproduksi. Nah, kenapa kita harus ada pertanyaan nih misalnya, Pak, kenapa kita harus beli sistem yang ERP? Satu, jika perusahaan Anda sudah besar dan banyak divisi-divisi, misalnya sampai ada divisi operasional di berbagai daerah, tentu dengan adanya software yang terintegrasi, Anda akan ada efisiensi di operasional. Lalu ada duplikasi kerja. Jadi bisa saja karena banyak orang, tentu ada duplikasi kan. Nah, kita kan susah mendeteknya. Atau satu lagi ada betul-betul tadi angkanya konsisten. Jadi ketika tanya berapa jumlahnya, baik divisi mana akan menyebut angka yang sama. Ya. Nah, satu lagi ada transparansi dan kontrol, semua divisi kerja akan terlihat kerjanya dan semua bisa nonton. Bisa saja kan ada pihak yang atau bisa memonitor, menutupi sehingga beda antara divisi ini dengan divisi ini. Nah, jadi kita bisa fair ya, membandingkan divisi A dan divisi B. Lalu satu lagi ada pengambilan keputusannya lebih baik. Kenapa? Bos ketika rapat, langsung dia melihat dari laporan keuangan, yang ter-ERP langsung dapat nih, oh total seluruh Indonesia dari gabungan semua tuh segini. Ya. Nah, satu lagi apa? Juga sama dengan standar akuntansi, berarti semua di cabang-cabang sudah diterapkan aturan akuntansi. Nah, langkah-langkahnya bagaimana kalau Anda ingin menerapkan, misalnya Anda dipercaya jadi ahli ERP di suatu perusahaan, jadi Anda mengusulkan sistemnya diganti, tentu Anda lihat kebutuhannya. Gitu. Kalau memang perusahaannya masih skala kecil, ngapain juga diganti jadi ERP. Makanya biasanya kebutuhan bisnisnya sudah perlu nggak dia ganti. Atau kalau memang perlu, modul apa aja yang diperlukan. Misalnya memang dia masalah dari modul peralatannya, ganti aja di peralatan. Terus milih vendornya. Apakah sudah terintegrasi, misalnya vendor-vendor rekanannya sudah terintegrasi dengan baik. Jangan akhirnya ngajukan vendornya nggak ada, cari dulu. Ya. Terus ada juga untuk desain. Dengan adanya desain yang terintegrasi, kita bisa lihat nih tim desain sudah menyiapkan nggak desainnya, atau misalnya dari divisi lain sudah siap nggak barangnya, sehingga dilanjutkan ke proses berikut, Anda bisa dapat melakukannya dengan baik. Nah, setelah itu semua ada, Anda install softwarenya dan pastikan sudah berada di tempat yang benar. Nah, baru pindahkan datanya dari yang lama dengan baru. Hati-hati caranya bisa juga Anda barengkan concurrent ya, atau Anda tetap sistem lama jalan, nah sistem baru setelah lengkap baru jalankan. Itu ya. Nah, cara mengujinya orang bilang sering disebut dengan UAT ya, User Acceptance Test. Ya, caranya bagaimana? Jadi nanti kalau semua pengguna udah gunakan dan memang sudah baik, berarti ini layak diluncurkan dari versi bisa beta jadi siap versi ready system. Nah,
Bagaimana cara studi kasusnya? Contoh, eh, misalnya ada perusahaan, sering ada kesalahan, tiap divisi salah-salahan. Terutama misalnya dari sisi marketing dan dari sisi produksi. Nah, marketing cenderung menghabiskan dana untuk promosi karena biar menguntungkan besar. Tapi kalau di produksi, dia berdasarkan produksi. Jadi ada kalau memang produksinya tidak perlukan banyak ya dananya tentu sedikit bahan baku. Nah, jadi bagaimana caranya supaya sama-sama bisa melihat prosesnya nih. Jadi nggak salah-salahan. Misalnya orang marketing bisa melihat nih produksi memang dia bahannya udah tinggi nih, maksud harus dihabisin untuk biaya iklan sama artis misalnya. Nah, tapi kalau dari produksi juga bisa lihat, wah kita lesu nih nggak ada yang beli nih, kayaknya perlu deh iklan atau yang ngelakuin artis ya. Jadi perlu ada manajemen satu payung, jadi semua bisa melihat hasil masing-masing. Atau tadi misalnya barangnya kok banyak di return nih, ada apa nih, kesalahannya di siapa, bisa terlihat ya. Nah, itu satu. Setelah itu semua proses, sekarang gini, software udah diimplementasi tidak bisa sembarangan langsung dijalankan. Nah, jadi Anda harus melihat dulu modul-modulnya. Jadi ini orang keuangan ngomong semua nih bahwa di sini dia perlu nih modul keuangannya. Jadi artinya jangan dibukain semua akses atau beli yang versi yang paling tinggi kalau memang dia nggak perlu modul itu ya ngapain ya. Terus satu lagi yang penting vendornya. Nah, ada nih vendor misalnya menawarkan yang paling sesuai atau satu lagi perbandingan oh pakai vendor ini pajaknya mahal padahal nggak perlu sampai level pajak kayak gitu karena misalnya perusahaannya ini non profit tentu kita cari yang paling sesuai kan. Nah, lalu kita desain sekarang, jadi perlunya namanya desain itu Anda bisa yang namanya sebut dengan mockup atau bisa lihat dari diagram alir sehingga pihak lain nanti mengerti nih alur pikirnya nih supaya nanti ketika pembuatan sistem itu atau produksi itu bisa bisa dianalisis ya. Tuh. Nah, baru setelah semuanya itu sudah sesuai, nah kita lakukan migrasi itu yang terakhir. Artinya migrasi itu harus hati-hati gini. Jangan langsung menutup sistem yang lama. Lakukan dia nyalakan dulu yang lama, bikin yang baru sampai jadi. Setelah yang baru jadi, dampingkan prosesnya. Nah, kita lihat kan di situ. Nah, mulai diawasin di sini. Hasilnya sama nggak? Nah, kalau sudah sama, dirasa sudah cukup, bisa diganti ya, jadi software lama jadi yang baru atau sistem lama. Nah, satu lagi itu udah selesai? Enggak. Anda harus melakukan namanya pemeliharaan. Ini yang paling susah. Ya. Artinya apa? Ketika nanti ada hang atau ada sesuatu yang bikin ada bug ya istilahnya ya. Nah, Anda harus maintenance, di-update patchingnya. Itu makanya habis UAT biasanya banyak tuh komplain tuh dari end user misalnya ini kok lagi diklik-klik kok tiba-tiba hang. Nah, dibetulkan atau dicari solusinya. Nah, kalau sudah semua lapor baik, berarti artinya ini siap diluncurkan. Sehingga nanti ya ketika sudah dinyatakan, ya ini bukan beta version lagi, tetapi sudah full version, tentu akan membantu manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat bagi Anda. Tolong pelajari materi-materi yang diberikan, kerjakan tugas. Terima kasih.